Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yatajiz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ikhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa salat subuh berjamaah, kemudian kita bisa melaksanakan agenda rutinitas kita. Setiap ahad pagi kita mengawali dengan taklim. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan kepada kita semua. Adik sekalian, hari ini tanggal 17 Agustus tepat 80 tahun bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebuah karunia yang sangat luar biasa. Kajian kita hari ini ya, mengingat sebuah karunia besar. Mari kita memaknai sebuah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa kita, sebuah kemerdekaan. Masih banyak bangsa-bangsa lain yang terjajah, terutama Palestina yang hari ini bahkan sebagiannya direbut tanah-tanahnya, mereka ambil kebebasannya, mereka rampas dan lain-lainnya. Alhamdulillah hari ini 80 tahun kita merasakan sebuah kemerdekaan. Tidak terbayang kehidupan orang tua kita zaman dahulu. Sumber daya alamnya diambil, hak-haknya tidak pernah dikasih. Kemudian hadirin sekalian, bahkan hidupnya penuh dengan berbagai paksaan. Ada kerja paksa dan lain-lainnya, Rodi, Romusa dan lain-lainnya. Hari ini kita menjadi anak bangsa yang sangat luar biasa, megah, bahagia, nyaman, berekonomi, menyatakan ekspresi kebebasannya, bahkan beribadah yang paling pokok. Kita tidak ada hambatan dan lain-lainnya. Nah, hadirin sekalian, sebuah kemerdekaan adalah sebuah karunia yang harus disyukuri. Dalam pikiran kita bukan sekedar sebuah euforia, sebuah hiburan dan lain-lainnya, tetapi sebuah karunia Allah yang sangat besar yang harus kita senantiasa hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah membuat sebuah pelajaran bagi kita semua. Ada satu negeri yang asalnya aman, tentram, aminatan, mutmainnatan, tentram. Ya'tiha rizquha ragadah. Rizkinya melimpah ruah min kulli makanin, dari berbagai sudut penjuru negeri. Ya, seperti di kita saja Pak ya. Negeri kita itu sangat luar biasa. Kita merasa ya begitu pulang dari Arab Saudi, suasana itu jauh nikmatnya luar biasa, panas yang sangat luar biasa, lebih dari 40 derajat sepanjang jalan Mekah Madinah, begitu gurun. Ketika kita tiba di negeri kita, betapa luar biasa, negeri yang sangat nyaman luar biasa. Nah, negeri ini Allah membuat satu perumpamaan, ada satu negeri asalnya aman, nyaman, rizkinya melimpah ruah dari berbagai penjuru. Fakafarat bi an'umillah, mereka kufur atau tidak mensyukuri. Kata kufur di sini kebalikan dari rasa syukur. Nah, ya, jadi mengingkari nikmat Allah. Jadi kata kufur itu tidak senantiasa berhubungan dengan kufur besar, tetapi kufur kecil. Di antaranya ialah mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut, tidak pernah menghubungkan segala karunia kehidupan ini dengan Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju, maka Allah timpakan kepada kampung tersebut, pada negeri tersebut, libasal ju, pakaian kelaparan. Kata pakaian karena kalau orang lapar itu kelihatan langsung orang sedang lapar. Walhau, dan rasa takut yang sangat luar biasa, bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka. Dalam sebagian tafsir, ayat ini berkenaan satu negeri, konon katanya menyebutnya ada kaum Mudor.
yang asalnya makmur, luar biasa, segala karunia kehidupan mereka rasakan, tetapi segala karunia itu oleh negeri mereka tidak diterima dengan rasa syukur, tidak pernah dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berubahlah satu negeri yang asalnya subur makmur menjadi tandus menderita yang seperti itu. Dan Allah Maha Kuasa. Allah memberikan pelajaran seperti hadirin sekalian. Lapindo ya asalnya negeri yang sangat subur. Berapa kecamatan Allah sangat mampu untuk mengubah, membalikan negeri yang asalnya subur makmur menjadi negeri yang tandus. Negeri yang asalnya melimpah ruah menjadi negeri yang tidak ada kehidupan. Nah, Allah menyebutkan salah satunya karena tidak pernah disyukuri. 80 tahun kita merasakan sebuah kebahagiaan, merdeka dengan melimpah ruah segalanya. Bisa jadi Allah mengubahnya. Tidak dengan alam, mungkin peperangan, itu bagian dari bencana yang Allah terapkan. Hadirin sekalian, kita pernah mengalaminya Pak, konflik horizontal di tahun 50, 55 sampai 65. Itu untuk menyelesaikan, membangun kembali kemakmuran. Tahun 90, 80 itu belum cukup 25 tahun itu. Ya, tahun 80 itu kan kita makan daging itu Pak setahun sekali lah ya. Kita sekolah itu saat itu bahkan mungkin tanpa pakai sepatu. Tahun 80 kita masih merasakan makan itu tadi sekalian sangat terbatas. Ya, kalau dulu kita pernah yang Bapak ngalamin tahun 75 80 dahar endog teh hiji ku tiluan. Ayeuna mah tilu endog ku sorangan. Dibalik ya Pak ya gitu kan. Kita pernah mengalami lah, jangankan sekolah itu tanpa uang jajan dari orang tua kita. Sangat luar biasa saat itu. Yang makan buah itu banyak, buah aromanis, buah yang bagus-bagus itu Pak Camat. Urang mah biasanya limus nih banyak zaman hari tamah. Limus nih banyak kuni, jamblang gitu kan. Nuhasum gitu kan. Campoleh ya Pak ya. Kita pernah mengalami lah tahun 80. Itu kita pernah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Jambu batu teh tarakari sebenarnya gitu kan. Otak keneh teh sudah habis. Ayeuna mah teu payu jambu batu teh gitu kan. Ya, saat itu benar-benar Pak, itu untuk menyelesaikan 25 tahun menyelesaikan konflik horizontal ya dengan PKI dengan lain-lainnya itu belum selesai gitu kan. Barulah mungkin tahun 90 tahun 2000-an kita merasakan. Kalau Bapak yang mengalami anak PNS itu udah makan apa biasa nomorolog ya gini, ujung sambal teh misah gitu kan. Ya. Kalau anak PNS saat itu ya Pak ya, biasa teh gini nomorolog ya. Nah, hadirin sekalian, bisa jadi kemakmuran yang kita rasakan hari ini ketika tidak disyukuri Allah mengancam persis peristiwa negerinya kaum Mudor. Hadirin sekalian. Berubah negeri yang asalnya makmur, berubah menjadi negeri yang penuh dengan kelaparan dan penuh dengan rasa takut, ancaman, gonjang-ganjing di sana di sini. Nah, hadirin sekalian, dengan berbagai macam cara, lihatlah negeri Suriah yang dulunya makmur, hadirin sekalian. Suriah itu gitu kan masuk bagian dari Syam, hadirin sekalian ya, negeri yang pernah mengalami berbagai kemakmuran. Hari ini porak-poranda dengan berbagai macam ya hakikatnya itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, dan Allah sangat mampu. Allah lindungi negeri ini jauh dari konflik, jauh dari yang lain-lainnya. Rizki kita, hadis sekalian, walaupun tidak banyak, tetapi begitu berkah alam kita, begitu banyak iri orang lain dengan alam kita. Jauh Pak dengan negeri Saudi ya, sebenarnya. Andai tidak ada sejarah Rasulullah SAW Islam di sana, kita tidak akan pernah ke sana. Karena panasnya luar biasa. Tapi di negeri kita, begitu datang ke negeri kita, sejuknya luar biasa. Alamnya sepanjang melihat pepohonan, tumbuhan sangat luar biasa. Nah, maka hadis kalian, karunia sebuah kemerdekaan itu mari kita syukur. Bukan dengan sebuah euforia yang sangat luar, dengan yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasa syukur itu
boleh kita Pak mengisi dengan hal-hal yang ibahah, tapi jangan pernah diisi dengan hal-hal yang haram. Ya, jangan hal yang haram. Banyak ketika 17 Agustus itu minuman keras di mana-mana, maksiat di mana-mana. Kita isi. Kalau dengan hal yang mubah silahkan. Seperti kita ada perlombaan dan lain-lainnya sebagai bentuk kegembiraan yang bisa kita wujudkan. Nah, kata kemerdekaan itu dalam bahasa Arab biasanya satu dengan kata istiqlal, ya, istaqalla yastaqilu istiqlalan. Artinya itu kan berdiri sendiri, istiqlal. Yang kedua dengan kata al-hurriyah, artinya kebebasan. Bisa juga dengan istilah al-kata al-fat, kemerdekaan itu. Sesuatu yang bisa musuh bisa ditaklukkan, bisa mengalahkan musuh, al-fat. Seperti ada di surat An-Nasr dan ada juga surat Al-Fat. Sebuah kemerdekaan. Nah, hadirin sekalian, Al-Quran menulis satu kata surat Al-Fat, juga surat An-Nasr, di dalamnya ada kata Al-Fat. Karena mengingat sebuah penjajahan yang sangat luar biasa. Dulu negeri Mekah itu Nabi Ibrahim membuat yang namanya Ka'bah itu adalah untuk mewujudkan ketauhidan. Membantu umat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuatlah yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu masjid. Itu kan satu masjid. Masjid yang Allah mengatakan dalam Quran, masjid yang pertama kali dibuat. Inna awwala baitin wudi'a linnas laladina bi Bakkah. Sesungguhnya masjid yang pertama yang dibuat oleh Allah itu adalah yang ada di Makkah. Jadi kubus itu Pak, masjid. Hadirin sekalian, Ka'bah itu adalah masjid. Nah, lambat laun masjid yang asalnya dicanangkan oleh Ibrahim untuk tauhid dijajah dengan akidah syirik. Hadirin sekalian, lebih dari 500 patung berdiri dan ribuan tahun lamanya. Rasulullah SAW diutus untuk memerdekakan yang namanya Ka'bah dari akidah syirik. Dan 10 tahun, 12 tahun Rasulullah belum berhasil, bahkan terusir dari kota Makkah. Tahun ke-5 belum berhasil. Baru tahun ke-8 Rasulullah SAW memerdekakan kota Makkah. Tahun ke-9 akhir dari peribadahan syirik, berharap bersih. Hadirin sekalian. Nah, tahun ke-11 Hijrah Allah menyatakan turunlah surat terakhir, ialah surat An-Nasr. An-Nasr itu usia Rasulullah dalam tafsir Pak ketika beliau sekitar umurnya 90 hari ya. An-Nasr itu turun ketika tanggal hari Tarwiyah, tanggal 13 tanggal 14 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Kita bisa menghitung sekitar 90 harian usia Rasulullah SAW. Nah, nanti ketika usia Rasulullah SAW tinggal sekitar 70 hari lagi, turunlah surat tentang akhir dari syariat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kemudian ketika usia Rasulullah tinggal 50 hari lagi, turunlah surat ayat At-Taubah, qad ja'atkum rasulun min anfusikum azizum ma'anitum. Dan ketika usia Rasulullah SAW tinggal 35 hari, turunlah ayat terakhir sekali surat An-Nisa tentang ayat kematian. Nah, itu menurut para mu'arrikh sejarah runtutan turunnya ayat itu. Dan surat terakhir adalah surat An-Nasr. Jadi satu surat utuh, hadirin sekalian. Itu turun sekitar 90 hari menjelang kewafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika pertolongan Allah datang dan Makkah bisa ditaklukkan, bisa dimerdekakan. Hadirin sekalian. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau bisa menyaksikan manusia memasuki agama Allah secara berduyun-duyun. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ada dua tafsir yang sangat besar, aliran dua tafsir. Yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini adalah tanda alamat bahwa kematian Rasulullah sudah dekat. Jadi ketika Mekah bisa ditaklukkan, ketika Mekah sudah bisa dimerdekakan, dan dulu awalnya betapa sulit orang masuk agama Islam itu satu.
Sekarang berbondong-bondong, sangat mudah. Berduyun-duyun masuk agama Allah itu, maka kata Ibnu Abbas tafsir pertama itu adalah tanda usia engkau Muhammad sebentar lagi. Karena itu usia engkau sebentar lagi, pasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Kusabab umur orang teh sakedap deui, Pak. Tingkatkan ibadah dan zikir kita. Urang ge saminya banyak tanda-tanda kematian kita sudah dekat. Tenaga kita semakin terbatas. Rambut kita semakin memutih, kulit kita semakin kehilangan elastisitasnya. Maka pasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Itu kata Rasulullah, salah satu tafsirnya adalah ini adalah alamat tanda kematianku yang Allah beritahu kepadaku. Karena itu Rasulullah diperintah baca tasbih subhanallahumma wa bihamdika rabbana maghfirli. Itu bacaan sujud dan ruku Rasulullah berubah setelah turunnya ayat ini. Kita pun sama, Pak. Banyak tanda-tanda bahwa kematian kita sudah dekat. Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina aman. Umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Karena itu kita harus lebih fokus untuk meningkatkan ibadah kita. Ialah apa? Tasbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tafsir yang kedua, hadirin sekalian, tentang ayat ini ialah tadi kan pasabih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, bertahmidlah pada Tuhan, beristighfar, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Fassara bihi ba'du sahabah min julasai, ini tafsir Ibnu Katsir. Sebagian sahabat dari majlisnya Umar bin Khattab menafsirkan min annahu qad umirna idza fatahallahu alaina. Sungguh kita diperintahkan ketika kita bisa memerdekakan satu daerah, itu kan satu al-madain, satu daerah, wal husun, membebaskan satu benteng, annahmadallaha, kita memuji Allah, wa nashkuruhu, kita bersyukur, wa nusabbihahu, kita bertasbih, yakni nusolli wa nastaghfiruhu, kita salat dan kita senantiasa beristighfar ketika kita merasakan kemerdekaan. Di tafsir Ibnu Katsir ada yang namanya salat putuh, salat kemerdekaan. Ya, salat putuh. Rasulullah SAW ketika bisa menaklukkan Mekah, beliau masuk ke Mekah, ke Ka'bah, beliau salat 8 rakaat. Di hadis Sahih Muslim 22222. Ada yang menyangka bahwa itu adalah salat duha karena kebetulan di waktu duha. Sebagian menyangka tidak mungkin Rasulullah sholat duha, sholat wajib wae di kosor, karena saat itu Rasulullah sedang kosor, sedang safar. 19 hari beliau berdiam di Makkah. Dan itu adalah bulan Ramadan, dan Rasulullah pun tidak saum ketika bulan Ramadan. Beliau mengkodoknya. Mana mungkin beliau sholat duha. Dan hadisnya sahih dari Sahih Muslim, sholat 8 rakaat 2222. Sehingga menjadi tradisi sunnah saat itu pemimpin pasukan ketika bisa menaklukkan, memerdekakan satu daerah, salat 8 rakaat. Ialah salat putuh, salat kemerdekaan saat itu, hadirin sekalian. Itu bisa baca di tafsir Ibnu Katsir dan hadis Sahih Muslim tentang salat putuh. Karena penyangkalan bahwa itu bukan salat duha, walaupun dilaksanakan di waktu duha, karena tidak mungkin Rasulullah salat duha ketika sedang safar. Nah, hadirin sekalian, maka ayat ini senantiasa mengingatkan kita karunia kemerdekaan harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan darah dan air mata sebelumnya, kepedihan, hari ini betapa luar biasa kita bisa rasakan. Maka kita harus senantiasa berterima kasih. Menghubungkan karunia kemerdekaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan diisi dengan kemaksiatannya, band dangdut macam-macam dan lain-lainnya, hadis sekalian. Yang kedua, hadis sekalian, kemerdekaan ini harus diwujudkan dengan nilai-nilai ajaran pokok Islam. Yang pertama, hadis sekalian, kita menghiasi kemerdekaan ini dengan senantiasa mengisi ajaran pokok Islam, diisi dengan ketauhidan, mendakwahkan ketauhidan.
Kita bukan mau menggugat agama lain, silahkan ya Pak. Agama lain aya patung, aya naon juga budak itu kan. Tetapi hadis sekalian, ajaran Islam ini ialah yang harus kita murnikan. Rasulullah SAW Pak mengorbankan darah, air mata, nyawa yang tidak terhitung. Tujuannya ingin membebaskan Mekah dari patung-patung yang ada saat itu. Ini adalah, tauhid itu adalah tema pokok ajaran yang Islam. Dakwah kita adalah la ilaha illallah. Nah, maka di tahun ke-9 Hijrah, hadis kalian, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib itu untuk membersihkan patung-patung yang ada. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. An Abi Al-Hayyaz, qala dari Abul Hayyaz, dia berkata, qala li Aliyun, Ali pernah berkata kepadaku, kata Abil Hayyaz, ala ab'athuka, maukah aku utus engkau, ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutusku saat itu di tahun ke-9 Hijrah. Ialah la tada timsalan, alla tada'a timsalan, jangan kau biarkan satu patung pun illa tomastahu, kecuali kau harus hancurkan. Wala kubron masyrupan, jangan biarkan satu kuburan yang dikeramatkan illa sawaitahu, kecuali harus kau ratakan. Ini pesan Ali bin Abi Thalib, hadis sekalian. Maka sampai saat ini Pak, di Arab tidak ada yang namanya kuburan yang dikeramatkan, gitu kan. Karena hadis sekalian, pembebasan Rasulullah SAW itu tujuan diantaranya adalah mengisi sebuah kemerdekaan dengan ajaran tauhid. Nilai pokok Islam itu yang pertama adalah ajaran tauhid, hadirin sekalian. Dan harus menjadi cita-cita kita. Kenapa ajaran tauhid ini, Pak, kemusyrikan ini tidak mungkin selesai dengan dakwah? Contohnya banyak dalam Quran, contohnya Nabi Harun ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa. Hadis sekalian, cek Nabi Harun teh jangan nyembah patung anak sapi. Nabi Harun negara ini paehan. Nabi Harun teh lemah posisinya, tidak punya nilai standar politik. Itu kan. Nabi Harun terus itu kan sampai Nabi Harun itu mau dibunuh. Pak Ustadz ajengan gogorowokan musyrik mau digugu ya Pak, makam Mbah Priok terus ya ngadeg gitu kan. Ya Pak, kalau Bapak ke Cijenuk ya Pak ya, dari BBS Batu Jajar sudah kelihatan makam keramat Mbah Cijenuk, Pangeran Atas Angin. Bapak bisa lihat di YouTube-nya Pangeran Atas Angin. Pangeran masuk angin ya. Ya, kalau ke sana itu Pak, biasanya di makam itu biasanya kan bawa airnya paling aqua sakitu. Tadi itu mah Pak, mawana ge sagalon gitu kan. Hebat mawana gitu. Ada mau 1 galon. Nah, ini tentu akan lama. Dan ini harus hadis sekalian diselesaikan dengan kekuasaan. Ku Nabi Musa makannya hancurkeun we ngalawan cabok ku Nabi Musa, mah paeh ditamilin ku Nabi Musa mah apa ya. Tidak ada yang berani sama Nabi Musa. Dan selesai. Dibakar Nabi Musa patung anak sapinya. Kemudian hadis sekalian, saat itu oleh Nabi Musa, abunya dimasukkan ke lautan. Dengan kekuasaan seringkali Pak tauhid itu bisa berdiri, hadirin sekalian. Ya. Nah, di kita kan susah sangat luar biasa. Sedikit-sedikit kalau ada yang mengharamkan kuburan itu disebutnya Wahabi dan lain-lainnya. Padahal bukan Wahabi, itu ajaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Bukan Wahabi hadirin sekalian. Nah, jadi hadirin sekalian, ajaran tauhid ini harus menjadi simbol kemerdekaan kita. Itu kan. Inilah yang dilaksanakan Rasulullah. Rasulullah mengorbankan darah, air mata, harta yang tidak sedikit. Tujuannya bukan sekedar untuk membela hak-hak manusia, tetapi hak Allah supaya didirikan. Nah, hadirin sekalian, ada dakwah itu kan yang tidak bisa kita laksanakan lewat lisan, tetapi lewat kekuasaan. Maka milih pemimpin itu kan, milih pemimpin itu adalah milih pemimpin yang bisa menyalurkan kehendak kita. Di antaranya tauhid kita.
hadirin sekalian. Ya. Nah, mengisi dengan ketauhidan. Yang kedua, hadirin sekalian, kemerdekaan harus diisi dengan keadilan, persamaan hak, hukum, serta anti diskriminasi. Nah, di antara tema ajaran Islam yang besar adalah keadilan dan equality atau persamaan hidup serta anti diskriminasi. Siapapun boleh merasakan, harus merasakan sebuah keadilan. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Syuhada'a bil qisti, gitu kan. Kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai ketidaksukaan kalian terhadap satu kaum ala ta'dilu, sehingga kalian tidak berbuat adil. I'dilu, kalian harus berbuat adil. Wa aqrabul taqwa, itu lebih mendekatkan ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kepada Allah, Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, banyak sekali ayat bahwa sehingga Islam dilabeli sebagai agama keadilan. Pesan Allah, innallaha ya'murukum bil adli. Di dalam tafsir ayat ini ada asbabun nuzulnya. Konon satu cerita banyak di tafsir Ibnu Katsir. Saat itu ada seorang muslim yang mencuri. Nah, kemudian dia merasakan bahwa orang lain sudah mulai curiga. Nah, karena sudah mulai curiga, dia takut barang buktinya dia masukkan ke rumahnya orang Yahudi. Ketika digeledah tidak ada, dan dia menunjukkan bahwa jangan-jangan orang Yahudi yang mencurinya. Kemudian digeledah dan ternyata ada. Nah, saat itu orang-orang Islam asalnya padahal tahu yang menjadi ini, semuanya melemparkan tuduhan kepada orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini, jangan sampai kebencian terhadap satu kaum kalian berbuat tidak adil. Hadirin sekalian, kita harus berbuat adil kepada siapapun. Misalnya kita jadi seorang hakim, ada muslim dan non muslim Pak yang berperkara, misalnya masalah apa saja ya. Yang benar itu non-muslim. Kita harus mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan sampai perbedaan ketidaksukaan terhadap satu kaum berbuat tidak adil. Contohnya banyak. Itu kan. Kita dengan Syiah itu Pak berbeda akidah. Kita tidak suka akidah Nasrani, bedanya. Tapi ketika Iran membela Palestina, benar mah benar kan. Sanajan Saudi, Jordan Pak Sunni, tapi ngabela Israel, salah kan masalah. Itu apa? Nilai adilnya. Gitu kan. Nah, kita seringkali Pak tidak bisa menampakkan sikap adil karena suka dan tidak suka. Hadirin sekalian. Sanajan yang Irannya, hari benar mah, katakan yang benar. Sanajan satu kelompok, ketika salah ya salah. Hadirin sekalian. Bahkan hadirin sekalian, dengan orang non-muslim pun seperti itu. Maka ajaran Islam itu adalah ajaran yang adil. Menempatkan kebenaran pada tempatnya. Ada ayat lagi Pak ya, di surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu, Allah tidak melarang kalian. Anil ladina lam yuqatilukum, terhadap orang-orang non-muslim, kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yuhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, kalian berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi standar kita Pak terhadap orang-orang non-muslim itu apa? Berbuat baik dan berbuat adil. Hadis sekalian. Berbuat baik dan berbuat adil. Kepada non-muslim, komo jeung Syiah namanya, yang masih ada persamaannya dikit-dikit lah, gitu kan. Nah, kepada non-muslim pun kita kata Allah mengatakan antabarruhu wa tuqsitu ilaihi, berbuat baik dan berbuat adil. Dimanapun berada, hadirin sekalian, Islam adalah ajaran agama yang menegakkan keadilan. Kemerdekaan ini, hadirin sekalian, harus diisi dengan keadilan tanpa pandang bulu. Hubungan kita dengan non-muslim itu Pak yang tidak boleh bersatu itu hanya dua.
ditulis di surat Al-Kafirun. Satu, kita tidak bisa kerjasama dalam urusan akidah. Dua, tidak bisa kerjasama dalam urusan syariah. Ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Terjemahnya, wahai orang yang kufur, aku tidak akan mengibadahi Tuhan yang kalian sembah, kalian pun tidak usah. Tafsirnya, aku tidak akan berakidah seperti akidah kalian, kalian pun tidak usah berakidah seperti akidahku. Masing-masing, saya tidak akan mengibadahi Yesus, kalian pun tidak usah mengibadahi Allah. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abidabud. Dan aku, tafsirnya Pak, tidak akan melaksanakan syariah kalian, kalian pun tidak usah mengikuti syariahku. Itu kan? Aku tidak akan ikut Natalan, kamu pun tidak ikut ikut Lebaran. Gitu kan? Lakum dinukum waliyadin. Di luar akidah dan syariah, kita biasa. Islam itu tidak melihatkan kebencian. Kita harus adil dalam hal apapun. Hadirin sekalian, urusan akidah kita berpisah, urusan syariah kita berpisah, urusan muamalah bisa jadi Pak, sesuatu yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Nah, kehidupan ini Pak anti diskriminasi. Islam itu adil. Ajaran Islam itu mengajarkan persamaan hak, persamaan hukum, gitu kan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persamaan hukum misalnya Pak, Rasulullah SAW mengatakan, wallahi demi Allah, lau anna Fatimah tasarakat, andai Fatimah mencuri, lakotok tu yada, aku sendiri akan potong tangannya. Itu kesetaraan hukum. Kesetaraan hak Pak, sama. Perempuan, laki-laki punya hak yang sama. Jadi hadis kalian, kalau ada dalil-dalil yang mendiskriminasi kaum perempuan, itu harus kita maknai. Benar tuh tafsirnya seperti itu. Contohnya seperti hadis ini Pak, yang sering mendiskriminasi kaum perempuan. An Abi Bakrata, dari Abu Bakrah, kala ia berkata, lama balagon nabiya, ketika sampai kepada Nabi, anna Farisan, bahwa bangsa Farsi, malaku mengangkat pemimpinnya, Ibnata Kisra, itu kan, anak perempuan Kisra. Jadi bangsa Persia mengangkat bukan raja tapi ratu. Qala Rasul mengatakan, la yuflihu qaumun, satu kaum tidak akan bahagia walau amrahu imra'atan, ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Seringkali hadis ini Pak menjadi alat diskriminasi kaum perempuan tidak boleh terjun dalam politik. Komo zaman Megawati rek naik pokoknya, hadis itu dijadikan alat untuk mendiskreditkan. Islam itu Pak tidak diskriminasi, hadirin sekalian. Tidak diskriminasi. Perempuan, laki-laki punya hak yang sama. Perempuan itu tidak boleh jadi imam sholat, tidak boleh. Jadi imam pemimpin rumah tangga, tidak boleh. Itu mah karena Pak strukturnya sakral dari Allah. Dalam teks Qur'annya ada perempuan, laki-laki jadi imam rumah tangga, itu kan. Ayat teks Qur'an jelas ada sebetulnya bahwa laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Yang lainnya silakan. Hadis ini bagaimana kedudukannya? Pak, zaman dulu pemimpin itu kan harus memiliki bekal pengetahuan, kecerdasan, pendidikan. Zaman dulu itu Pak, perempuan itu tidak pernah mengenyam pendidikan. Sehingga di zaman Rasulullah Pak, gitu kan, kalau ada orang yang tidak bisa baca tulis, bahasa Arabnya apa? Ummi, jika indungna. Jadi kalau ada laki-laki tidak bisa baca tulis dengan kata apa? Ummi, iya-nya disebut iya jinsiyah. Jika indungna, itu bisa nulis, itu bisa baca. Karena saat itu perempuan itu sangat diskriminatif untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran. Sehingga Rasul mengatakan layak, mau bahagia artinya tidak punya kapasitas untuk jadi seorang pemimpin. Hadirin sekalian, ayeuna mah perempuannya pada palintar. Banyak orang-orang yang punya kecerdasan bahkan mungkin lebih. Jadi mereka punya hak yang sama. Itu kan. Di Pakistan, Pak, negeri yang 100% muslim, Benazir Bhutto kan pernah jadi presiden. Hadirin sekalian, ya. Punya hak yang sama jadi seorang pemimpin. Anti diskriminasi. Kemerdekaan itu kita harus berpikir Pak, tidak boleh ada diskriminasi. Hadirin sekalian. Ya. Ya, itu tidak boleh. Tadi hadirin sekalian, jadi imam sholat, jadi pemimpin rumah tangga karena Allah.
Bahkan Nabi pun tidak ada ya jadi perempuan, karena Quran mengatakan bahwa yang diberi wahyu itu adalah kaum laki-laki nabinya. Nah, hadirin sekalian, bebaskan kemerdekaan itu menegakkan keadilan, anti diskriminasi, hadirin sekalian. Nah, kemudian si Ratu Persia ini sudah terkenal memiliki pribadi yang kejam, ya, bengis, tanpa pendidikan, tanpa pengajaran. Maka Rasul mengucapkan, malah bahagia artinya lain jenis gender karena saat itu kaum perempuan itu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, pengajaran yang cukup. Tiba-tiba jadi pemimpin, kabayang. Pak, lamun kita mentafsirkan bahwa dengan gender tidak akan bahagia satu kaum dipimpin oleh kaum perempuan. Kaum perempuan dibalikin, emang dipimpin ku laki bahagia orang teh itu, dipimpin ku Jokowi bahagia tuh. Kalau dibalikin, jadi bukan asal gendernya, Pak. Ya, dipimpin ke Prabowo enak bahagia tuh, gitu ya, Pak ya. Nah, jadi anti diskriminasi Pak Islam. Hadirin sekalian, anti diskriminasi. Nah, karena itu kemerdekaan itu harus diisi dengan apa? Keadilan. Hadirin sekalian. Seorang muslim, Pak, itu kan bertindak dengan seadil-adilnya. Lintas batas agama dan lain-lain. Adil menempatkan. Hadirin sekalian. Jadi Pak, kalau ketika Pak Anies Baswedan mengunjungi vihara, mengunjungi itu, wajarnya. Karena dia itu kan pemimpin setia seluruh bangsa, lain pemimpin umat Islam bungkul. Gitu kan. Wah, cina tasabuh itunya ke gereja karena posisinya bukan posisi muslim sebagai seorang pemimpin yang adil. Semuanya adil sekalian apa? Semuanya terakomodasi, semuanya tersantuni pemimpin. Nah, cara berpikir kita apa? Itu sempitnya. Gitu kan. Ketika beliau menjadi gubernur Jakarta, adil sekalian. Nah, karena pemimpin itu seorang muslim harus adil, harus merasakan tersantuni oleh sang pemimpin, hadirin sekalian. Ya. Nah, jadi hadis tentang itu kan seolah-olah diskriminasi, perempuan tidak boleh jadi pemimpin, itu Pak sebuah pemahaman yang harus kita koreksi balik, hadirin sekalian. Karena Islam mengajarkan anti diskriminasi. Jadi kalau hari ini Pak di Saudi perempuan tidak ke pasar, tidak ke toko, itu bukan ajaran, tapi itu budaya. Hadirin sekalian. Karena budaya, malah kan mereka tidak punya hak politik. Ya, Pak. Ketika mereka pas sistem monarki raja, apakah itu Islam? Kan bukan ya Pak ya. Mereka anti kritik. Wah, tidak ada Pak yang berani mengkritik MBS ya, Muhammad bin Salman, wah ya Pak, wah langsung. Apakah itu Islam? Kan bukan, tidak mewakili ajaran Islam, sistem monarki seperti itu. Bahkan sangat protektif mereka melindunginya. Tidak ada Pak perempuan yang menjadi pemimpin. Itu bukan mewakili Islam, itu budaya, hadirin sekalian. Ajaran Islam itu diskriminasi. Hadirin sekalian. Nah, jadi hadirin sekalian, keislaman kita, mari kita dudukkan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan satu contoh, satu miniatur seperti Saudi Arabia misalnya. Hadirin sekalian. Nah, Islam mengajarkan keadilan. Nomor 1, innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil. Baru kemudian wal ihsan, kasih sayang. Jadi memeh kasih sayangnya apa dulu? Adil dulu, gitu kan. Wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berbuat baik kepada kerabat. Kemudian jalan ketiga mengajarkan hidup bersih. Itu kan. Yanhanil fahsya'i wal bag, dari berbagai penindasan dan lain-lainnya. Yaidukum, Allah nasihatkan pada kalian 3 pokok ajaran Islam, la'allakum tazakkarun, supaya kalian diingat-ingat. Ajaran Islam itu 1 mengajarkan adil, kasih sayang, mengajarkan hidup bersih. Hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, yang ketiga, kemerdekaan itu mewujudkan nilai-nilai pokok Islam, mewujudkan perdamaian, menjauhi konflik. Hadirin sekalian. Ya. Nah, Allah mengatakan in janahu lisilmi, jika mereka sepakat untuk berdamai, fajnahlah, maka engkau harus sepakat menerima perdamaian. Karena Islam pada dasarnya Pak, agama damai.
Wa tawakkal 'alallah, bertawakallah sama Allah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Begini hadis kan. Setiap hadis Pak memuat bab yang namanya babul islah. Bahwa Islam adalah agama perdamaian. Rasulullah SAW, hadirin sekalian, mengumandangkan peperangan itu dalam rangka defensif, mempertahankan diri. Dan ketika ada celah untuk berdamai, Rasulullah bisa mengalah, hadirin sekalian. Ada satu hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib sebagai penulis, ini perjanjian antara orang-orang Quraisy dengan Muhammad Rasulullah. Orang Quraisy ngacung, nggak mau. Kenapa? Ayat tulisan Rasulullah Muhammad hungkul, hapus. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, Ali hapus. Kata Ali nggak mau. Rasulullah yang menghapus sendiri, kata Rasulullah, sampai mengalah. Kan berdamai itu artinya ada win-win solution. Tidak harus senantiasa seluruh keinginan kita terwujud. Hadis kan Rasulullah mengalah. Tuh, hapus, kata Rasulullah. Ini perjanjian antara Muhammad dan orang-orang Quraisy untuk berdamai. Bahkan Rasulullah pernah mencari celah. Kita boleh tidak berperang. Kamu Muhammad boleh masuk ke Mekah, tapi jangan lebih dari 3 hari. Itu kan Rasulullah Pak menyetujui sekecil apapun perdamaian itu. Nah, ketika kita mengumandangkan bahwa Islam damai, dalam bahasa sekarang Pak suka disebut dengan moderasi Islam, dalam bahasa sekarang suka disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita kedepankan. Islam Pak tidak pernah mengajarkan atau adanya revolusi. Kosnya biaya yang terlalu mahal, hadirin sekalian. Islam itu mengajarkan damai di atas segala-galanya, hadirin sekalian. Nah, ada ayat hadis bahkan di hadis nantinya suka disalah dipahami. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Aku diperintah oleh manusia untuk memerangi manusia sampai mereka berkata asyhadu alla ilaha illallah. Hadis itu konteksnya Pak ketika sedang berperang. Jadi kata Rasulullah kita misalnya pas sedang perang Badar, ketika ada mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka berhenti, tidak boleh diperangi lagi. Jadi bukan suasana sedang damai. Konteksnya adalah ketika sedang berperang. Ketika musuh menyerah dan mengatakan keislaman mereka, maka seorang muslim itu haramun damuhu wa maluhu, haram darahnya untuk dikocorkan, haram hartanya untuk diganggu. Nah, jadi hadis tersebut bukan mengajarkan kekerasan, tapi suasananya, konteksnya adalah konteks peperangan. Dan abad ke-6, tahun ke-6 Hijrah, tahun 6 ke-6 Hijrah, itu peperangan sudah selesai. Tidak terlaksana lagi dengan dilaksanakannya perjanjian Hudaybiyah. Ada sekalian, selesai. Dan di sanalah energi Rasulullah dan para sahabat bisa dipusatkan untuk apa? Dakwah. Hadirin sekalian. Pak, mahal Pak. Bayangkan Pak, harganya 1 peluru itu Pak mungkin lebih mahal dibanding 1 piring makanan yang mewah. Komonya Pak rudal mah, hiji rudal Pak kena rusak 1 fasilitas berapa miliar harga. Hadirin sekalian. Anggaran belanja negara kita berapa hadirin sekalian ya. Nah, mending damai Pak. Maka Islam mengajarkan sekecil apapun Pak kita mungkin Pak bisa mengalah. Nu penting damai hadirin sekalian. Nanti di sanalah ada dakwah, ada diskusi, ada kesepakatan yang bisa diambil hadirin sekalian untuk perdamaian. Nah, jangan sampai Pak dakwah itu melahirkan konflik hadirin sekalian. Jangan sampai Pak kebaikan itu melahirkan perpecahan. Pak, perpecahan itu atau pertengkaran itu kan tidak senantiasa karena perbedaan, ya Pak ya. Perpecahan itu, pertengahan itu tidak karena sebab perbedaan. Saya Pak beli kopiah itu Pak di toko Cina tadi dininya, kan kita beda, pasien tentunya banyak, gitu kan, biasa-biasa. Orang Pak bertengkar perpecahan itu kata Al-Quran bukan karena perbedaan, tapi kenapa? Bagian bainahum. Kita itu Pak suka benci ketika orang berbeda dengan kita. Misalnya Pak lalajo Persibnya,
main bola jeung Persija gitu kan, karena dukung beda urang teh sok nepikeun ka sampai siri baredo gitu kan, karena perbedaan muncul apa, kebencian. Ini yang dilarang oleh Al-Quran di surat Asy-Syura, bagian bainahum. Perbedaan itu tidak harus melahirkan kebencian. Bedanya apanya, nu hiji kunut subuh, nu hiji biasa-biasa, we teh kudu ngewa nya apanya. Komo kalau Bapak salat di Masjidil Haram, nu barareda nya Pak. Aya nu ngome baju we, salat teh kieu we nya apanya, nu ngome jangot aya nya apanya gitu kan. Karena mereka standar ilmunya kan berbeda, tergantung dengan pengetahuan yang diterimanya. Kita dengan Syiah Pak beda, tidak usah melahirkan kebencian. Bayangkan Pak, jumlah umat Islam itu 1,3 miliar. Andai tidak ada perpecahan, wah Pak tanagana sakumaha, habis Israel bapaknya 12 juta menghadapi Arab Timur Tengah yang jumlahnya sekitar 300 juta. Orang-orang kufur itu pas senantiasa mencari celah perbedaan itu untuk mengadu domba. Dulu pada zaman Belanda muncul karangan orang Belanda judulnya apa? Islam santri dan Islam abangan. Nah, itu untuk mencari celah. Islam sholat, yang Islam tara sholat diadukeun ya banyak. Harus timbul kebencian. Isu Syiah Sunni tidak akan pernah habis diembuskan oleh orang-orang non-muslim supaya mecah belah kekuatan Islam itu. Gitu kan? Nah, NU Muhammadiyah terus hadis sekalian akan dicari caranya supaya bertengkar. Hadis sekalian. Tidak akan pernah habis. Coba mun ngahiji banyak. Nah, ketika bertengkar kata Al-Qur'an patafsyalu wa tadhabari hukum. Patafsyalu kalian akan kehilangan keberanian dan wibawa kalian pun habis. Persis seperti lamaran Rasulullah SAW bahwa saya yusiku al yakunna zamanun akan datang satu zaman antada al umamu antada alaikumul umamu umat-umat lain akan memecah belah kalian kama tada al ta'amu pikos atiha seperti aklatu pikos atiha seperti memecah belahnya makanan dalam satu nampan. Mun daging hayam mah hiji Pak nyokot jangjangna, nyokot pingpingna, nyokot sirahna, terus dipecah belah. Karena kita harus sadar bahwa sekecil apapun perbedaan bagi orang-orang luar Islam itu mencari celah untuk memecah belah. Pak di Afghanistan kan belum berhentinya sampai sekarang hadirin sekaliannya, Taliban yang lain Taliban kan? Dan akan terus dipecah belah isu-isu perbedaan itu jangankan dengan ini jeung non muslim kan orang banyak balanja kopiah, balanja sarung ke orang-orang Kristen, kita kan tidak pernah bertengkar ya Pak, padahal perbedaannya besar. Kenapa perbedaan yang ada di tengah umat Islam kita menjadikan tumbuh kebencian? Karena senantiasa menjadi isu politik yang diembuskan oleh orang-orang kufur. Perbedaan ada sebuah keniscayaan. Nah, kemerdekaan ini mari kita menyatukan. Islam itu agama yang menjauhi konflik. Allah satu hadis an Abi Darda dari Abu Darda qala Rasulullah SAW bersabda ala ukhbirukum bi afdoli min darajatis ya. Maukah aku tunjukkan pada kalian kepada amal yang lebih tinggi, lebih utama derajatnya dari saum, salat, sedekah. Kalau para sahabat bertanya, bala apa Rasulullah? Apa itu Rasul? Qala Rasul mengatakan islahu zatil bayin. Membereskan silang sengketa di antara kalian. Wa fasadu datil bain, keruksakannya perpecahan pertengkaran al-haliqah. Itu akan menghabiskan segala keberkahan, kebaikan yang ada dalam kehidupan umat Islam. Karaosnya banyak, kurang teh 1,3 miliar, tetapi karena perpecahan al-haliqah menghabiskan segala potensi daya. Tenaga kita Pak habis untuk menyelesaikan konflik internal. Jangankan untuk menyelesaikan berdakwah keluar, tenaga untuk menyelesaikan konflik internal pun tidak tercukupi hadir sekalian. Jadi perbedaan-perbedaan wajar. Di kalangan sahabat pun ada. Kenapa? Informasi yang nyampaikan tidak bareng. Aya anu tayamum gugulingan ya banyak di Sahih Bukhari mah. Gugulingan tayamum teh. Kenapa beda? Informasi tidak bareng nyampainya. Pemahaman pun tidak sampai, tidak bareng. Coba banyak namun ayeuna orang Syiah cicingda di Indonesia terus informasi sama, mungkin akan sama. Beda karena lingkungan yang berbeda, informasi yang berbeda. Sudah dulu perbedaan itu, maka Rasul mengatakan
Buistu lil hanafiyati sama. Aku diutus kuring mah kudu bener kabatur toleran dengan segala kekurangannya. Begitu hadirin sekalian. Nah, Pak, di antara doa kita ketika melihat Ka'bah, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah maha selamat, wa minkas salam, darimulah segala keselamatan, pahayyina bisalam, hidupkanlah kami dalam sebuah kedamaian. Nah, jadi Pak, jauhi konflik, hadirin sekalian. Konflik itu harus kita hindarkan, hadirin sekalian. Ya. Nah, perbedaan tidak harus senantiasa melahirkan konflik perpecahan. Biasanya nusok ngejadikan perpecahan teh naon? Kata Allah, sikap bagian, benci kepada orang yang berbeda. Hadirin sekalian. Teu kudu bencinya, kita kan yang orang Kristen anu sok muamalah kan teu benci. Hadirin sekalian. Biasa-biasa we nyapanya. Nah, perbedaan. Nah, inilah mewujudkan perdamaian, menjauhi konflik. Yang terakhir hadirin sekalian, sudah jam 6 lebih 5 menit, Pak, adalah menjunjung nilai kejujuran atau amanah dan kemakmuran. Negeri kita Pak hilang berkah karena hilangnya manusia-manusia jujur, manusia-manusia amanah. Nah, kita bisa baca tentang amanah hari sekalian ya. Nah, negeri kita sumber dayanya bagus, sumber daya manusianya luar biasa. Kenapa Pak terpuruk jauh kemakmurannya? Mungkin kehilangan barokah karena munculnya manusia-manusia yang tidak amanah, manusia-manusia yang tidak jujur. Kita bukan butuh pemimpin yang pintar hari ini juga, tetapi butuh pemimpin yang amanah, yang bisa dipercaya. Kamananya ayeuna Pak? Mencari pemimpin yang bisa dipercaya. Hadirin sekalian, betapa sulitnya mencari pemimpin yang amanah, yang bisa dipercaya. Kenapa? Kalau amanah, kemakmuran itu sesuatu yang pasti, hadirin sekalian. Ya, ketika amanah, negeri-negeri kufur Pak, banyak anu amanah, pemimpinnya tidak mau korup. Negeri Belanda itu Pak, tidak beragama, tapi mereka amanah, tidak berani, tidak ada kasus korupsi, sehingga penjara-penjara itu kosong. Mereka makmur. GNP-nya, Gross National Product-nya, penghasilannya rata-rata per tahun orang Belanda itu Pak 800 juta. Hadirin sekalian, makmur, padahal sumber daya alamnya sedikit. Kenapa? Amanah, hadirin sekalian. Nah, masih banyak hadirin sekalian tentang mengisi konsep kehidupan yang merdeka. Islam menginginkan diisi dengan nilai-nilai pokok Islam, kemerdekaan itu. Andai pemimpin kita amanah, luar biasa, segala kemakmuran akan diberikan kepada rakyat, akan terasa oleh rakyat kita. Itu saja Pak, bisa disampaikan hari ini. Sudah jam 6 lebih 5 menit hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara keberkahan negeri kita. Ya, kita bisa mengisi dengan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur memuji Allah atas kemerdekaan yang Allah kasih kepada kita semua. Aku qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.